Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam beberapa menit ke depan, saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai sejarah perumusan Pancasila. Di akhir presentasi, nantinya kalian dapat memahami bagaimana sih terbentuknya Pancasila, apa aja sih sejarah-sejarah sebelum terbentuknya Pancasila, atau ada kendala apa aja sih sebelum Pancasila seperti ini. Sebelum memulai presentasi hari ini, izinkan saya dan kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Saya Naura Farakaliani. Halo, perkenalkan nama saya Christina Elsa Potoru. Perkenalkan, nama saya Blessing Purvesaso dari kelas 10 kuliner A, absen nomor 8. Perkenalkan, nama saya Adip Indra Binagara, saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Salma Zakia dari kelompok 2 PKN. Halo, nama saya Kenneth Anderson, saya nomor absen 20. Penjelasan pertama yang akan dijelaskan ada sejarah perumusan Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila ini melewati 3 sidang. Masa sidang pertama dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945, menetapkan beberapa hal. Mengesahkannya Undang-Undang Dasar 1945, memilih IR Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara waktu sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Masa sidang kedua dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan menetapkan beberapa hal. Bagian wilayah yang terdiri atas 8 provinsi membentuk Komite Nasional Daerah, menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara. Masa sidang ketiga yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 1945 dengan menetapkan beberapa hal, pembentukannya Komite Nasional, membentuk Partai Nasional Indonesia, serta pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Pancasila sendiri merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. BPUPKI merupakan organisasi yang dibentuk sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia sekaligus sejumlah syarat yang harus dipenuhinya sebagai negara merdeka. Penyampaian tersebut didasarkan pada arahan 2 BPUPKI. Rajiman Wedyo Diningrat mengatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka, maka dibutuhkan suatu dasar negara. 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara. Pertama, Muhyiddin. Kedua, Prof. Supomo. Ketiga, IR Soekarno. Sedikit profil dari ketiga tokoh yang mengusulkan perumusan dasar negara. Yang pertama ada Prof. Mr. Muhammad Yamin SH. Beliau adalah sastrawan, sejarawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda, juga salah satu orang yang mengemukakan dasar negara. Yang kedua ada Prof. Dr. Supomo. Ia adalah tokoh pendiri bangsa. Jasanya dalam merancang dasar negara menjadikan dirinya dijuluki sang arsitek Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan tokoh lainnya. Yang ketiga, Insinyur Soekarno adalah sosok pahlawan yang sejati. Dia tidak hanya diakui berjasa bagi bangsanya sendiri, tetapi juga memberikan pengabdiannya untuk kedamaian dunia. Tokoh pertama yang mengusulkan dasar negara adalah Muhammad Yamin. Beliau mengajukan usul yang disiapkan secara tertulis dan berjudul Azas dan Dasar Negara Republik Indonesia. Beliau juga melampirkan dalam prasarannya tentang konsep rancangan UUD RI pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengajukan usul dalam sidang BPUPKI mengenai dasar negara secara lisan. Terus ada 5 hal yang beliau usulkan, yaitu ada yang pertama ada peri kebangsaan, yang kedua ada peri kemanusiaan, yang ketiga ada peri ketuhanan, yang keempat ada peri kerakyatan, dan yang kelima ada kesejahteraan rakyat. Kemudian 5 hal tersebut berubah saat Muhammad Yamin mengajukan usul secara tertulis yang terdiri atas 5 hal berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu tokoh kedua itu ada Prof. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengajukan usulan dasar negara Indonesia Merdeka. Kemudian dia diangkat menjadi ketua panitia kecil perancang UUD. Beliau merancang dan menyempurnakan UUD yang merupakan hasil rancangan dasar negara Indonesia atau biasa dikenal sebagai Piagam Jakarta. UUD ini dirumuskan pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Isi pidato tersebut tentang teori negara secara yuridis, politis, dan sosiologis, serta syarat-syarat berdirinya negara, bentuk pemerintahan, juga hubungan antara negara dan agama. Ada 3 kesimpulan yang diajukan oleh Supomo. Pertama, politik pembangunan negara Indonesia harus disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia yang nyata pada masa sekarang, serta harus disesuaikan dengan panggilan zaman. Kedua, negara nasional yang bersatu itu akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Dan yang ketiga, soal republik atau monarki itu memilikinya sifat kepemimpinan terhadap negara dan rakyat seluruhnya kepada kepala negara dan badan pemerintahan. Menurutnya, negara Indonesia Merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham persorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Hal ini dirumuskan dalam 5 poin, yaitu persatuan atau unitarisme, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Supomo pun turut menegaskan bahwa negara Indonesia Merdeka bukan negara yang menyatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat, serta tidak menyatukan dirinya dengan golongan paling kuat seperti golongan politik atau ekonomi yang paling kuat. Tokoh ketiga adalah Insinyur Soekarno. Beliau menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia Merdeka pada 1 Juni 1945. Ia memberikan usulan yang berbentuk filosofi Grundslag atau Weltanschauung, yaitu fondamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-sedalamnya demi mendirikan negara yang kekal abadi. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai konsepsi dasar filsafat negara Indonesia Merdeka yang terdiri dari internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, kebangsaan Indonesia, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima dasar tersebut oleh Soekarno diberi nama Pancadharma yang diubah menjadi Pancasila. Beliau juga menawarkan kemungkinan lain. Jika ada yang tidak menyukai bilangan 5, maka Pancasila diganti menjadi Trisila yang terdiri atas sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan terakhir ketuhanan. Trisila pun dapat dikerucutkan lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Pada dasarnya, semua sila Pancasila adalah gotong royong. Sebelum terbentuknya rumus Pancasila sebagai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 berlaku hingga sekarang, pada tanggal 22 Juni 1945 ada 9 tokoh nasional yang disebut Panitia 9 berhasil menyusun sebuah piagam yang sampai sekarang disebut Piagam Jakarta. Di dalam naskah Piagam Jakarta terdapat pada alinea keempat tercantum rumus-rumus Pancasila. Nah, rumus pada sila pertama menuai kritik dalam berbagai pihak karena memiliki narasi yang cukup berbeda dari Pancasila yang kini menjadi falsafat hidup bangsa Indonesia, yaitu sila yang dikritik itu adalah sila pertama yang berisi ketuhanan dalam kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia Timur itu mengkritik karena tidak sesuai. Karena kenapa?
beberapa warga Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan Muslim saja. Hal itu kan yang menjadikan salah satu latar belakang berubahnya rumus sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Hore. Dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut PPKI. Pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, dalam sidang tersebut PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 yang dinamakan yang mana terdapat rumus Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat. Pembukaan Undang-Undang 1945 berbunyi Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila pertama dan ketiga, sejatinya kita sebagai pemuda Pancasila harus mengerti akan arti pentingnya toleransi kepada sesama orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Dengan begitu akan terbentuk harmonisasi dan rasa aman dari banyak pihak, karena walaupun berbeda agama, kita tetap memiliki tujuan yang sama bagi kemajuan bangsa ini, Bhinneka Tunggal Ika. Kita dapat mengaplikasikannya kepada kerukunan antar suku, agama, dan ras. Hal ini dapat diwujudkan seperti tidak terprovokasi oleh isu-isu, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari, tidak mudah terpengaruh oleh sesuatu yang dapat merusak keutuhan bangsa, dan tidak secara langsung menganggap agama lain negatif atau buruk hanya karena satu isu. Seperti apa yang dikatakan oleh almarhum Gus Dur, tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu, ujarnya. Pada Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya kita harus mengakui hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang itu yang sama di mata hukum, sosial, agama, dan lainnya. Dan saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat, menjalani pertemanan dengan siapa saja tanpa membedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Harapannya seperti musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama, mengedepankan keadilan dan bermusyawarah untuk memakai mufakat. Sila terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapannya mengedepankan sikap adil kepada sesama manusia, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.